Klaten merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Memiliki keadaan wilayah yang terbagi menjadi wilayah lereng gunung, dataran, dan berbukit, menjadikan Klaten memiliki beragam potensi alam yang menarik untuk dijelajahi. Hamparan sawah yang hijau, perbukitan yang indah, sungai-sungai yang mengalir, serta keanekaragaman hayati yang melimpah merupakan contoh potensi alam yang dimiliki Kabupaten Klaten. Salah satu kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati melimpah di Kabupaten Klaten yaitu Rawa Jomber. Rawa Jomber terkenal dengan pemandangan yang indah sehingga bisa mengundang siapapun untuk menjelajahi pesonanya. Rawa Jomber terletak di Duku Jomber, Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Ekosistem Rawa Jomber memiliki peranan sebagai irigasi pertanian, pariwisata, perikanan, serta memberikan mata pencaharian masyarakat sekitarnya. Halo semuanya, perkenalkan nama kakak Mulfada Basira. Apa bisa dipanggil dengan kakak? Mahasiswa pendidikan biologi Universitas Negeri Yogyakarta yang berasal dari Klaten. Nah, seperti yang kalian tahu, pada sore hari ini kakak berada di Rawa Jomber. Kalian pasti sudah pernah main ke sini kan? Bahkan sudah sering. Pada kesempatan kali ini, kakak akan mengajak kalian untuk menjelajahi lebih dalam mengenai Rawa Jomber, terutama mengenai keanekaragaman hayati yang ada di Rawa Jomber itu sendiri. Rawa Jomber dikenal sebagai rumah bagi berbagai jenis makhluk hidup, mulai dari burung-burung yang menghiasi langit hingga tumbuhan yang tumbuh di tanahnya yang subur. Keberagaman ini menjadikan Rawa Jomber sebagai salah satu tujuan bagi peneliti dan pecinta alam untuk mempelajari ekosistemnya yang unik. Berbagai organisme hidup di dalam Rawa Jomber. Studi yang mendalam mengungkapkan bahwa terdapat berbagai jenis makhluk hidup yang hidup dan berkembang di lingkungan Rawa Jomber. Para peneliti menemukan bahwa Rawa Jomber merupakan rumah bagi 14 jenis makrozoobentos, 30 jenis capung, 7 jenis tumbuhan berpolen dan berspora, 33 jenis fitoplankton, dan 22 jenis burung. Selain itu, berdasarkan hasil pengamatan di Rawa Jomber, didapatkan 1 jenis tumbuhan dari kelas Liliopsida, 9 jenis tumbuhan dari kelas Magnoliopsida, dan 9 jenis hewan dari kelas insekta. Ditemukannya beragam makhluk hidup ini menunjukkan bahwa Rawa Jomber memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah. Lalu, apa sih sebenarnya keanekaragaman hayati itu? Keanekaragaman hayati membahas mengenai persamaan dan perbedaan ciri antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lainnya yang disebabkan oleh faktor genetik dan lingkungannya. Pada video ini, kita akan belajar mengenai keanekaragaman hayati tingkat gen, tingkat jenis, dan juga tingkat ekosistem.
Sebelum membahas lebih detail mengenai tingkatan keanekaragaman hayati, mari kita mengamati gambar berikut terlebih dahulu. Menurut kalian, mengapa bunga Ixora coccinea ada yang berwarna merah dan ada yang berwarna kuning? Apa penyebabnya? Lalu, apa persamaan dan perbedaan dari kedua kumbang tersebut? Termasuk keanekaragaman hayati tingkat apakah bunga Ixora coccinea dan kedua kumbang tersebut? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak penjelasan berikut terlebih dahulu. Yang pertama yaitu keanekaragaman hayati tingkat gen. Keanekaragaman hayati tingkat gen merupakan variasi atau perbedaan gen pada makhluk hidup dalam jenis yang sama. Gen merupakan materi yang menentukan perbedaan ukuran, bentuk, sifat pada semua ciri tampak makhluk hidup. Gen ini merupakan kunci keberagaman suatu individu dari setiap organisme. Gen terletak di dalam sel suatu individu dalam bentuk DNA. DNA sendiri memiliki bentuk double helix yang terdiri dari nukleotida. Struktur DNA terdiri dari basa nitrogen, gula deoksiribosa, dan gugus fosfat. Setiap komponen yang terdiri dari basa nitrogen, gula pentosa, dan gugus fosfat disebut dengan nukleotida. Basa nitrogen terdiri dari 4 jenis yaitu adenin, guanin, sitosin, dan timin. Adenin akan selalu berikatan dengan timin, sedangkan sitosin dengan guanin. Jenis ikatan ini disebut dengan ikatan hidrogen. Gugus fosfat dan gula yang terhubung akan membentuk backbone DNA, di mana basa nitrogen menempel dan berikatan sehingga terbentuk struktur double helix. Keanekaragaman hayati tingkat gen berada pada tingkat organisasi kehidupan internal. Tingkat organisasi kehidupan internal paling tinggi yaitu organisme. Organisme disebut dengan tingkat organisasi kehidupan internal karena hanya membahas tubuh organisme itu sendiri tanpa melibatkan makhluk hidup lainnya. Di bawah organisme ada sistem organ, di bawahnya lagi ada organ, di bawah organ ada jaringan, di bawah jaringan ada sel, dan yang paling kecil adalah molekul. Molekul ini membentuk gen. Salah satu contoh keanekaragaman hayati tingkat gen yaitu perbedaan warna bunga pada Ixora coccinea, ada yang berwarna kuning dan ada yang berwarna merah. Warna bunga ini terlihat dari mahkota bunga, benang sari, putik, hingga tangkai bunganya. Warna bunga merupakan ciri tampak atau fenotip dari suatu makhluk hidup. Perbedaan gen dapat menyebabkan terjadinya perbedaan fenotip pada suatu makhluk hidup. Fenotip ini dapat disebabkan oleh gen, tetapi terdapat faktor lain yang menyebabkan perbedaan fenotip ini, yaitu adanya faktor lingkungan. Yang kedua yaitu keanekaragaman hayati tingkat jenis. Keanekaragaman hayati tingkat jenis yaitu perbedaan yang dapat ditemukan pada kelompok berbagai jenis makhluk hidup yang hidup di suatu tempat. Keanekaragaman hayati tingkat jenis berada pada tingkatan takson pada sistem klasifikasi makhluk hidup. Tingkatan takson terdiri dari kingdom, filum atau divisi, kelas, order, famili, genus, dan spesies. Di mana semakin ke bawah maka semakin banyak keanekaragamannya. Pada tingkat spesies atau tingkat jenis merupakan tingkatan dengan paling banyak bisa membandingkan persamaan dan perbedaan ciri. Sehingga pada tingkatan inilah yang paling beragam keanekaragamannya. Contohnya yaitu pada kumbang Aspidimorpha sanctegrises dan juga
kumbang jenis Aspidimorpha miliaris. Pada jenis Aspidimorpha synchricris memiliki warna tudung kepala dan sayap luar berwarna kuning keemasan. Sedangkan pada Aspidimorpha miliaris mempunyai warna sayap luar berwarna kuning putih kekuningan dengan bintik-bintik warna hitam. Meskipun berasal dari jenis atau spesies yang berbeda, tetapi kedua kumbang tersebut masih dalam satu genus yang sama, yaitu genus Aspidimorpha. Nah, kita sudah belajar mengenai keanekaragaman hayati tingkat gen dan juga tingkat jenis. Menurut kalian nih, apa yang menjadi pembeda dari keanekaragaman hayati tingkat gen dan juga tingkat jenis? Selanjutnya yaitu ada keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem berada pada tingkat organisasi kehidupan eksternal. Tingkat organisasi kehidupan eksternal yaitu tingkat organisasi yang melibatkan individu lain di luar dari tubuh individu tersebut. Tingkat organisasi kehidupan eksternal dari bawah yaitu ada individu yang setingkat dengan organisme, lalu di atasnya ada populasi, di atasnya lagi ada komunitas, lalu ada ekosistem, dan yang paling tinggi yaitu biosfer. Walaupun biosfer merupakan tingkatan organisasi kehidupan eksternal tertinggi, tetapi biosfer sudah tidak bisa dibandingkan lagi, karena biosfer memiliki arti makhluk hidup di seluruh bumi ini sebagai planet, di mana hanya ada satu planet di bumi ini, sehingga biosfer tidak bisa dibandingkan lagi. Oleh karena itu, yang bisa dibandingkan dengan pembanding yang paling banyak yaitu ada di tingkat ekosistem. Sehingga kajian keanekaragaman hayati paling banyak terdapat pada tingkat ekosistem. Membahas mengenai keanekaragaman hayati tingkat ekosistem, berarti kita perlu membandingkan antara ekosistem satu dengan ekosistem yang lainnya. Lalu apa sih yang perlu dibandingkan? Nah, yang perlu dibandingkan yaitu mengenai komponen penyusun ekosistem. Komponen penyusun ekosistem ada 5. Yang pertama ada komponen biotik, itu makhluk hidup yang hidup di suatu ekosistem. Yang kedua ada komponen abiotik, yaitu faktor lingkungan. Contohnya ada pH dan intensitas cahaya. Yang ketiga ada interaksi, yaitu hubungan antar komponen. Lalu yang keempat ada ruang, yaitu area dalam ekosistem. Yang kelima ada waktu. Oleh karena itu, kita tidak bisa hanya menggunakan ekosistem rawa Jombor saja untuk belajar keanekaragaman hayati tingkat ekosistem, sehingga perlu ekosistem lain untuk bisa dibandingkan. Contohnya yaitu ekosistem embung kerikilan. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai komponen penyusun ekosistem embung kerikilan. Nah, untuk komponen ruangnya yaitu letak embung kerikilan yaitu terletak di Jalan Raya Kerikilan, Dusun 2, Kerikilan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Sedangkan untuk komponen waktunya yaitu pada pukul 16:50. Sementara itu, komponen biotiknya yaitu mayoritas tumbuhan yang hidup di embung kerikilan, yaitu ada semak dengan beberapa perdu dan pohon. Sedangkan untuk komponen abiotiknya yaitu suhu lingkungan yang tidak terlalu panas. Dan untuk komponen interaksi yaitu capung yang banyak ditemukan di air rawa dan dianggap sebagai indikator ekosistem air yang sehat. Sementara itu, pada ekosistem rawa Jombor tersusun atas komponen biotiknya yang mayoritas berasal dari berbagai jenis tumbuhan perdu dan semak serta berbagai jenis serangga. Untuk komponen abiotiknya berupa suhu lingkungannya yang tidak begitu panas dengan intensitas cahaya yang tidak terlalu terik. Lalu untuk interaksi dapat terlihat dari belalang dan kumbang yang sedang bereproduksi dan juga kumbang yang merusak daun kangkung pagar yang merupakan simbiosis parasitisme. Untuk komponen ruang yaitu
letak Rawa Jombor yang terletak di Duku Jombor, Desa Krakitan, Kecamatan Dayak, Kabupaten Klaten. Sedangkan untuk komponen waktu, yaitu kondisi terkini, yaitu pukul 5:15 sore hari. Berdasarkan perbandingan kedua ekosistem tersebut dapat diketahui bahwa Rawa Jombor memiliki beragam keanekaragaman hayati. Oleh sebab itu, Rawa Jombor dapat digunakan untuk mengkaji keanekaragaman hayati dibandingkan dengan ekosistem yang lainnya. Sayangnya, keanekaragaman hayati di Rawa Jombor menghadapi berbagai ancaman. Salah satu ancamannya yaitu berupa pencemaran air. Pencemaran ini terjadi karena terdapat banyak limbah di sekitar rawa. Akibat limbah yang banyak dapat membuat permukaan air rawa menjadi dangkal dan memicu berkembangnya spesies tanaman eceng gondok. Pertumbuhan eceng gondok yang tak terkendali dapat menyebabkan terjadinya pendangkalan akibat sedimentasi di dasar rawa yang dapat mengakibatkan berkurangnya luas perairan Rawa Jombor. Ledakan eceng gondok yang menutupi permukaan rawa dapat menghambat aktivitas perikanan dan mengganggu ekosistem setempat. Namun, tidak semua harapan hilang. Berbagai upaya pelestarian dilakukan untuk menjaga keanekaragaman hayati di Rawa Jombor. Salah satu upaya yang dilakukan masyarakat di sekitar Rawa Jombor yaitu dengan membersihkan sampah di sekitar rawa agar tidak sampai mencemari dan merusak rawa. Sekarang giliran kita untuk ikut beraksi. Mari kita bersama-sama untuk menjaga keanekaragaman hayati yang ada di lingkungan kita agar anak cucu kita dapat menikmati keindahan alam ini. Langkah kecil kita sangat berarti untuk lingkungan kita. Perjalanan kita mengeksplorasi keanekaragaman hayati di Rawa Jombor telah sampai di akhir. Dari keindahan flora dan fauna hingga peran penting bagi masyarakat sekitar, kita telah melihat betapa kayanya ekosistem ini. Namun, kekayaan ini membutuhkan perhatian dan perlindungan kita. Mari kita berkomitmen untuk menjaga dan melestarikan alam, agar keanekaragaman hayati Rawa Jombor tetap lestari untuk generasi mendatang. Terima kasih telah bersama kami dalam perjalanan ini. Terdapat berbagai aktivitas yang terjadi di Rawa Jombor pada malam hari. Di video berikutnya, kita akan menjelajahi lebih dalam mengenai kehidupan malam di rawa ini, mengungkap misteri dan keajaiban yang terjadi setelah matahari terbenam. Jangan lewatkan petualangan berikutnya. Sampai jumpa!